Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna at-ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama masih bulan Syawal dan pembahasannya puasa Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita, terutama di bulan Ramadan kemarin. Eid Mubarak, kullu amin wa antum bi khair. Kalau jawabnya bingung, amin aja ya Pak. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yaitu puasa Syawal ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang isinya 6 hari ya Pak. Dibahas yang pertama para jamaah yaitu hukumnya ya Pak. Hukum puasa Syawal, ini pembahasan pertama. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah para jamaah, ada di kitab Bada'i'us Shana'i ya Pak. Juga menurut mazhab Imam Malik ada dalam kitab Hasyiah Al-Bannani, puasa Syawal itu hukumnya makruh. Bingung ya Pak ya? Ya nanti dijelasin. Menurut mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah seperti itu. Alasannya pertama, para jamaah di zaman Imam Malik, di zaman Abu Hanifah itu puasa Syawal itu nggak viral Pak. Seperti itu, sehingga beliau mengatakan para ulama salafus sholih, para tabi'in itu tidak ada yang puasa Syawal. Pengakuan mereka para jamaah, maka dihukumi makruh. Tapi makruh ini kalau terpenuhi salah satu dari 4 hal para jamaah. Jadi nanti kalau kemudian 4 halnya itu enggak ada, hukum makruhnya hilang. Seperti itu. Yang pertama apa? Liman khifa alaihi an ya'taqida wujubah ya Pak. Jadi dihukumi makruh karena khawatir puasa Syawal dianggap wajib. Nah, kenapa dianggap wajib? Karena hadisnya apa? Man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal. Nah, ngikuti itu ngikuti hukum yang mengikuti, sehingga seolah-olah yang gak puasa Syawal Ramadannya kurang apa Pak? Afdol. Seperti itu. Keyakinan semacam itu tuh Rasul nggak suka mewajibkan yang sunnah. Banyak kejadiannya para jamaah. Misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu orang berbondong-bondong Pak pada sholat tarawih. Gara-gara berbondong-bondong, apa yang dilakukan Rasulullah? Nggak ngimamin, ditinggalin sholat tarawihnya.
subuh Rasul ngomong khawatir wajib. Abu Bakar, Umar pernah nggak kurban Pak, padahal mampu. Ditanya kenapa nggak kurban, khawatir orang nyangka wajib. Sedangkan di Quran puasa Ramadan itu walitukmilul iddah walitukabirul takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Itu karena puasa Ramadan sudah sempurna para jamaah, sehingga nggak puasa Syawal pun ya nggak apa-apa, udah sempurna. Semacam itu. Maka khawatir wajib para salafus soleh nggak pada puasa Syawal, nggak viral tuh biasa. Misalnya saya cerita gini para jamaah, zaman sekarang ini Pak ya kira-kira mungkin ya baru 10 tahunan lah viral namanya sholat isyraq atau sholat syuruk. Dulu ada nggak Pak? Dulu zaman tahun 90-an di masjid-masjid Pak nggak nemu. Bukan berarti sholat isyraq nggak ada, problemnya nggak viral saja. Ada nggak hadisnya? Ada. Qurannya ada nggak tentang sholat isyraq? Ada. Sehingga tidak muncul ibadah sunnah dalam satu masa itu biasa. Cuman bedanya kalau orang dulu tidak memviralkan itu punya alasan. Salah satu alasannya khawatir dianggap wajib. Apa ciri wajib Pak? Kalau ada yang meninggalkan, kawannya ngerasa, oh kamu kok ninggalin? Gitu tuh Pak. Seperti itu yang pertama, pendapat ulama. Yang kedua, wa an yasumaha muttasilatan biyaumil fitr. Ya sebenarnya sih penyempurna saja. Habis Idul Fitri langsung puasa. Itu makruh. Ada tamu datang ya Pak. Terus kemudian nggak makan. Kata tamunya, ya sudah saya juga nggak makan. Seperti itu. Kata tamunya, kenapa nggak nanti aja puasa Syawalnya? Harus dikejar. Harus. Nah itu pendapatnya mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, wa an yasumaha mutatabi'ah. Dilakukannya dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Saya baca kitab ini Pak, ingat kampung saya Bapak Ibu para jamaah. Di kampung saya itu lebarannya ada 2 Pak. Lebaran Idul Fitri sama lebaran di sini ada ya Pak ya. Nah seperti itu. Sehingga habis puasa Syawal itu orang makan-makan lagi. Maka punya keyakinan apa? Bulan Syawal bulan puasa, padahal bulan Syawal bulan makan. Semacam itu. Yang keempat, diperlihatkan puasanya, diviralkan, sehingga yang lagi nggak puasa itu seolah-olah minder, padahal bulannya bukan bulan puasa. Nah kalau 4 hal ini hilang, maka hukum puasa Syawalnya sunnah. Bisa dipahami ya Pak, insya Allah. Jadi kalau ini mas sunnah, apa saya laksanakan, kalaupun tidak dilaksanakan Ramadannya sudah sempurna. Seperti
Seperti itu. Nah, berikut beberapa dalil para jamaah. Yang ini sudah dijelaskan ya Pak. Pahala puasa Ramadan sama pahala puasa Syawal seperti pahala puasa setahun, sehingga Syawalnya ngikut Ramadan, tapi secara pahala para jamaah. Secara pahala itu apa? Jadi puasa Syawal itu hukumnya sunnah, pahalanya wajib. Karena ngikut Ramadan. Seperti itu. Apa buktinya? Dihitungnya per 10 sama kayak Ramadan para jamaah. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Sauban. Rasul cerita siapa yang puasa Ramadan terus 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun, karena nilai seharinya berapa? 10. Nah, apa bedanya dengan Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu para jamaah puasa sunnah Pak. Ya, asalnya Abdullah bin Amr bin As pengen puasa sunnah tiap hari. Sehingga bedanya Ayyamul Bid dengan puasa Syawal itu, kalau puasa Ayyamul Bid dapat puasa setahun sunnah. Tapi kalau puasa Syawal dapat pahala puasa setahun wajib. Maka puasa Syawal nggak bisa menggugurin Ayyamul Bid jalur para jamaah. Seperti itu yang dikatakan para ulama fikih. Abdullah bin Amr bin As nazar, saya mau puasa sunnah tiap hari. Ditanyain sama Rasulullah seperti itu, tanyain, antal ladzi taqulu dzalik, kamu benar ngomong itu, kata Rasulullah. Dijawab sama Abdullah bin Amr bin As, iya ya Rasul, saya ngomong, jaminannya bapak ibu saya. Kata Rasul, ganti ya dengan puasa Ayyamul Bid, sehari pahalanya 10. Sehingga puasa Ayyamul Bid itu kayak puasa setahun. Puasa setahun itu puasa 11 bulan Pak. Kenapa puasa sunnah setahun 11 bulan? Karena Ramadannya enggak ada puasa sunnah. Ramadan itu enggak ada puasa sunnah. Seperti itu. Sehingga kemudian walaupun Ayyamul Bid, walaupun Senin, walaupun Kamis, ada nggak niat puasa Senin Kamis di Ramadan? Nggak ada. Seperti, sehingga di hadis lain ya para jamaah, ini kebalik. Di hadis lain ya Pak, 3 hari di tiap bulan mulai dari apa? Ramadan, selesai Ramadan sampai Ramadan berikutnya, dari bulan Syawal sampai bulan Syakban, Ayyamul Bid. Maka kata Rasul seperti puasa setahun. Puasa setahun ini pahala puasa sunnah. Tapi kalau Syawal pahala puasa wajib. Seperti itu. Nah, setahunnya puasa sunnah 11 bulan. Tapi kalau setahunnya puasa wajib 12 bulan. Sehingga puasanya 32 hari atau 35 hari atau 36 hari. Tergantung Ramadannya 29 atau 30. Nah, kaitannya dengan hukum makruh apa? Kalau pahalanya wajib kan orang ngerasanya wajib saja. Sehingga kemudian usahakan kalau mau puasa Syawal itu versi mazhab Abu Hanifah sembunyi-sembunyi. Dan tidak harus berturut-turut, kan nggak ada syaratnya Pak berturut-turut. Kalau lihat hadisnya ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini Pak ya, siapa yang puasa Ramadan, bukan ini maaf, ini juga sama sih.
Siapa yang puasa Ramadan lalu diikutkan 6 hari di bulan, bebas-bebas saja. Tidak ada syarat harus setelah Idul Fitri. Sehingga syarat setelah Idul Fitri itu muncul dari mana? Dan harus 6 hari berturut-turut itu muncul dari mana? Maka waktunya ada tamu ya makan, sehingga tidak dinampakkan di masyarakat itu. Kalau lagi puasa Syawal, dan afdolnya ibadah sunnah enggak nampak. Beda dengan ibadah wajib yang harus dihormati. Maka sholat fardu afdolnya berjamaah di masjid, dinampakkan, itu syiar Islamnya. Tapi kalau sholat sunnah afdolnya di rumah. Seperti itu. Biar pandangan orang kita biasa saja. Sebab salah satu penyakit itu dianggap soleh. Nanti seneng tuh Pak, terus tambah gemuk kan kayak gitu. Gara-gara dipuji. Mendingan yang muji Allah. Sebab kalau tujuan pujiannya manusia adalah ria, macam itu. Nah itu versi Imam Malik dan versi mazhab Abu Hanifah. Masih ganjel ya nggak apa-apa. Nah itu pandangan para ulama. Tidak setuju juga nggak masalah para jamaah. Ya, seperti itu. Yang kedua, para jamaah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Saya lihat jam masih 1:30 Pak, nanti seperti itu. Baik, biar ada tanya jawabnya. Yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di mazhab Imam Syafi'i puasa Syawal, puasa Imam Ahmad itu puasa Syawal itu apa? Sunnah, ya Pak. Lebih afdol lagi kalau apa Pak? Kalau berturut-turut dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Ya, alasannya apa? Alasannya kalau bergegas itu surganya duluan. Kalau ditunda-tunda sah sih, tapi surganya belakangan. Sama kayak sholat Jumat itu, yang datang duluan dengan yang datang belakangan sama-sama dapat pahala Jumat, tapi beda. Seperti itu, makanya ada ayat apa? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang yang kalau disuruh beramal soleh walaupun sunnah duluan, maka masuk surganya duluan. Seperti itu. Tadi yang datang duluan siapa Pak? Nah itu masuk surganya duluan, insya Allah. Yang belakangan ya belakangan. Itu namanya fastabiqul khairat. Yang duluan marbot, yang berarti marbot duluan tuh. Balik lagi ngambil satu. Aturannya gitu. Jadi antara yang amal soleh duluan sama belakangan itu beda. Sodako duluan dengan yang belakangan beda. Makanya ada istilah kamu duluan dalam kebaikan itu hukumnya makruh para jamaah. Ayo sholat jamaah ya duluan ya, saya belakangan, itu makruh Pak. Apalagi nitip haram, nggak ada penitipan ibadah. Sehingga prinsipnya berlomba-lomba dalam kebaikan siapa yang duluan. Kalau di hadis Muslim itu malah lebih ngeri lagi para jamaah. Ya, seperti itu, badiru bil a'mali sholihat. Bersegeralah kalau beramal soleh, jangan
belakangan, nanti gak jadi. Di Riyadhus Shalihin itu banyak hadisnya Pak. Satu bab namanya Al-Mubadarah ilal Khairat, duluan beramal soleh. Ya modal duluan aja. Terus kalau nyampe masjidnya duluan ngapain? Ya ngapain aja. Tapi semangatnya duluan. Baca Quran duluan, sholat berjamaah duluan, sholat Jumat duluan. Datangnya bukan sholatnya. Seperti datang, termasuk di majelis yang belakangan, kemudian kadang gurunya yang duluan datang, sampai dipanggil sebagai ini Pak Ustadznya sudah datang, silahkan berkumpul. Semangatnya untuk dapat pahala itu kurang. Padahal ada hal yang istimewa dari orang yang duluan. Kalau sholat berjamaah itu Pak, mental masbuk ya Pak, seperti itu. Kalau kata orang itu biasanya yang dekat-dekat masjid, enggak sih. Jadi kalau kata istrinya, Pak, itu udah ada, entah belum komat kayak gitu. Cocok ya Pak? Seperti itu. Jadi mental mas Ustadz ini yang apa jadi imam paling panjang baca suratnya itu seperti itu. Jadi tambahnya nanti seperti itu. Baik para jamaah. Yang kedua ya Pak, kita bahas puasa sunnah Syawal dulu atau kodok Ramadan dulu. Karena ada yang musafir, ada yang sakit. Kalau perempuan ada yang haid, seperti itu. Sehingga kemudian puasa Syawal dulu atau kodok Ramadan dulu. Kalau di mazhab Abu Hanifah boleh puasa Syawal dulu, boleh kodok Ramadan dulu, dipilih saja. Min ghairi karohah, enggak ada yang makruh. Macam itu. Alasannya apa? Likaunil qada la yajibu alal fauri. Karena qada Ramadan itu bayarnya enggak harus seketika, nyantai pada jamaah. Ya, Aisyah itu qada Ramadannya kapan? Sya'ban, menjelang Ramadan. Semacam itu, sehingga batas qada Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya. Kalau Ramadan berikutnya ada riwayat hadis tuh kewajibannya dua, satu qada Ramadan, yang kedua it'amu miskin, namanya kafarah sugro, ngasih makan fakir miskin. Orang nyebutnya fidyah. Seperti itu, tapi kodonya masih tetap ada. Karena kemudian boleh di bulan Sya'ban, boleh di bulan Syawal, ya maka kemudian mau Syawal dulu, mau kodok dulu silahkan. Yang penting di tahun itu kalau pengen dapat pahala puasa setahun wajib, walaupun puasa Ramadannya tetap sempurna tanpa Syawal. Ya berarti Ramadannya sempurna, Syawalnya sempurna. Enggak harus sempurna di bulan Syawal. Dari mana aturannya? Kalau sempurna dulu Ramadannya. Buktinya qada Ramadan bebas. Dan buktinya Rasul mengatakan 1 hari 10. Berarti kan yang penting qada Ramadannya tuntas. Terus kemudian puasa Syawalnya tuntas di tahun itu. Baik. Nah, yang kedua mazhab Imam Syafi'i sama mazhab Imam Malik para jamaah. Afdol kodok dulu, Pak.
makruh hukumnya. Alasannya apa? Ngerepotin keluarga. Sebab syariah puasa itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau dikasih kesempatan kodo, maka kewajibannya bukan bayar fidyah kalau meninggal, tapi kewajibannya keluarga wajib bayar utang dengan cara berpuasa. Hadisnya Bukhari Muslim. Beda dengan orang yang tidak dikasih kesempatan kodo. Ada ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu atau tidak dikasih kesempatan puasa, maka kewajibannya apa? Fidyah. Apa contoh tidak mampu atau tidak dikasih kesempatan puasa itu? Puasa Ramadan sakit, terus kemudian meninggal, kodonya apa, Pak? Maka ahli warisnya ngambil dari harta waris mayit untuk bayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Atau misalnya sakit Ramadan terus sembuh. Nah, pas malam Idul Fitri mudik tabrakan, mati misalnya seperti itu. Berarti nggak bisa kodo, maka dihitung berapa hutang puasanya, diganti dengan fidyah. Ya, wa 'alal ladzina, dan wajib atas orang-orang yutiqunahu, ya, yang kalau dalam sebagian tafsir itu maknanya tidak mampu. Fidyatun, maka kewajibannya tidak mampu itu tidak dikasih kesempatan qadha. Salah satunya. Maka kewajibannya fidyah. Tapi ada orang haid, ibu-ibu, terus kemudian pas awal, Bu, kodo nanti aja, Aisyah aja sabar, kan kayak gitu. Saya ikut madhabnya Aisyah. Berarti itu nggak dosa ini. Kodo sabar dengan kodo di bulan Syawal pahalanya sama aja, nggak ada bedanya. Qadarullah bulan Dzulqa'dah meninggal, berarti punya apa? Utang puasa. Boleh nggak diganti fidyah? Nggak boleh, Pak. Harus dibayar dengan puasa. Siapa yang bayar? Keluarganya. Makanya nunda kodo ngerepotin keluarga. Beda dengan fidyah. Kalau fidyah kan tinggal diambil ahli warisnya hartanya sebelum dibagikan. Tapi kalau puasa Ramadan, kata anaknya yang pertama, saya nggak biasa puasa, kamu aja yang puasa. Akhirnya saling tunjuk. Itu pernah dibahas bab niabah. Sehingga kemudian siapa yang meninggal dan punya hutang puasa, maka wajib bagi walinya untuk berpuasa atas nama dia, karena dia dikasih kesempatan qadha. Maka di madhab Syafi'i, para jamaah, dan madhab Imam Malik, puasa sunnah itu makruh kalau belum qadha. Khawatir umurnya nggak ada. Nah, sehingga bikin repot keluarga. Ngerepotin orang itu kan makruh, Pak. Kalau bisa ya jangan ngerepotin. Seperti itu. Ada cerita begini ya para jamaah. Nyetir mobil, Pak, sama istrinya. Tiba-tiba kena jantung, langsung gitu. Mobilnya tetap jalan, nggak bisa pak gitu. Sampai mobilnya berhenti. Orang pada gedok-gedok tuh, Pak. Disangkanya karena suaminya begitu kan. Pas dibukain sama istrinya, ternyata di bawah ada orang ketabrak. Macam itu. Yang dibahas bukan itunya, ucapan anaknya.
Ya Allah Pak, meninggal aja bikin repot gitu. Padahal anaknya harusnya ikhlas. Maka sebisa mungkin ya, sebelum meninggal tuh utang piutang beres seperti itu, biar kemudian tidak ngerepotin ahli waris. Ya kalau itu kan qadarullah, karena fitrahnya manusia ya, pokoknya apa ya, hampir keumuman manusia kalau urusan kewajiban itu saling lempar pada jemaah. Bagi waris, oh saya laki-laki dapat 2, kamu perempuan dapat 1. Kata yang perempuannya, pajak rumah yang buat warisan itu belum dibayar, kamu aja dulu yang bayar, kan kayak gitu Pak. Kalau urusan dapat pengen bayar, tapi kalau urusan kewajiban dilempar macam itu. Maka usahakan jangan bikin repot ahli waris seperti itu, sehingga ada bapak saya masya Allah meninggalnya nggak ngerepotin, seperti itu, nggak repotin ahli warisnya walaupun anaknya direpotin itu pahala Pak. Cuman kan tidak semua orang senang direpotin, seperti itu. Nah, di mazhab Hambali para jamaah puasa Syawal ya Pak, kalau belum qada Ramadan hukumnya haram. Alasannya ada hadis Pak, tapi kata para ulama dhaif, riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Isi dhaif kan boleh dilaksanakan semacam itu. Kayak hadis bismillah sebelum wudhu itu dhaif, tapi dilaksanakan seperti itu. Hadisnya man shoma tatawwu'an, siapa yang puasa sunnah termasuk Syawal wa alaihi min ramadana sayyun lam yaktihi, padahal dia punya kewajiban qada Ramadan yang belum ditunaikan. Fa innahu la yataqabbalu minhu hatta yasumu, puasa sunnahnya ditolak sampai qadanya tuntas. Jadi kalau ada orang enggak boleh harus qada dulu, berarti mazhab Hambali para jamaah. Kalau ada yang bilang boleh pilihan aja, berarti mazhab Abu Hanifah. Tapi kalau sebaiknya mah qada dulu, nggak tahu umurnya kapan, berarti mazhab Malik sama mazhab Syafi'i. Ya tinggal dipilih saja para jamaah bagaimana maslahatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu kan? Iya. Jika ada pertanyaan silakan. 5 menit lagi waktunya menuju waktu azan Isya. Pak Hasan? Oh, tanya aja saya. Pas tadi kulfairatnya menghilang. Boleh Pak Hasan duluan, nggak apa-apa. Siapa lagi mau tanya? Kalau nggak ada yang nggak apa-apa, jangan dipaksa. Ayo silakan. Kalau misalkan kita sering puasa sunnah Senin Kamis, kira-kira niatnya bisa nggak disamakan gitu Ustaz? Atau pada saat misalkan hari Senin dia mengambil puasa Senin Kamis sekaligus juga niat puasa Syawal? Terima kasih. Dengan Syawal apa dengan qada? Dengan Syawal. Oh, baik. Para jamaah yang tidak boleh digabung itu wajib dengan wajib, termasuk wajib dengan sunnah. Cuman wajib dengan sunnah itu ada yang boleh Pak, asal sunnahnya yang kalaupun tidak dilaksanakan ikut saja boleh. Contohnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu walaupun gak niat tahiyatul masjid, asal jangan duduk dulu terus langsung sholat fardu, itu sudah kena tahiyatul masjidnya. Namanya itu ibadah sunnah ghairu maksudatun fi dzatiha.
dalam qawaid fikih. Nah, alasannya kenapa kalau wajib itu nggak boleh digabung? Karena wajib itu kewajiban, Pak. Sehingga kemudian dia harus mandiri. Kalau tidak tuntas masih jadi hutang. Hutang ke Allah, hak Allah. Seperti itu. Sehingga kemudian ini ada hadis ya para jamaah. Nah, ada perempuan ya Pak datang ke Rasulullah cerita, ya Rasulullah, ibu saya punya utang puasa sebulan, boleh nggak saya membayarnya? Kata Rasul, harus dibayar sampai meninggal, harus dibayar, itu hak Allah. Ada riwayat lain itu fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang ke Allah itu wajib dibayar, sama kayak hutang ke manusia. Nah, saya kasih analogi ya para jamaah. Misalnya saya punya utang ke kepala sekolah anak saya, 500.000, seperti itu. SPP anak saya per bulan 500.000. Berarti SPP anak saya adalah kewajiban. Saya juga Pak bayar utang kewajiban. Terus kemudian ngomong ke Pak kepala sekolahnya, Pak kepala sekolah ini ada uang 500.000, bayar utang saya sama bayar SPP, gimana Pak? Kurang, karena sama-sama kewajiban pada jamaah. Tapi kalau ibadah sunnah itu ya Pak, dengan ibadah sunnah dia kadang tumpang tindih para jemaah. Kamisnya bertepatan dengan Arafah, ya, seperti itu. Seninnya bertepatan dengan Ayyamul Bid. Cara misalnya gimana tuh? Kalau pengen puasa Senin plus Ayyamul Bid, ya nggak bisa. Bisanya digabung. Tapi di puasa Ramadan, walaupun hari Kamis, boleh nggak sekalian yang puasa hari Kamis? Nggak boleh Pak. Harus khusus puasa Ramadan karena kewajiban. Walaupun harinya hari Kamis. Di sholat pun gitu. Sekalian sholat qobliyahnya bareng dengan sholat sunnah taubatnya, silakan, asal sama-sama 2 rakaat. Seperti itu. Yang penting jenisnya sama. Tapi kalau kewajiban, walaupun sama-sama jenisnya, nggak boleh digabung. Nah, Syawal sunnah, Kamis sunnah. Maka ketika puasa Syawalnya bertepatan dengan Kamis, ya boleh digabung. Seperti itu. Dapat pahalanya berapa? 2 para jemaah. Gara-gara niat. Seperti itu. Ini ada hadis gini nih para jamaah. Ada anak perempuan kasih sedekah ke ibunya, Pak. Bunda, anggap emas lah kalau sekarang. Bu, saya kasih hadiah ibu emas. Ibunya meninggal. Emas itu kembali lagi ke siapa Pak? Ke anaknya. Sebagai harta. Lapor ke Rasulullah, ya Rasul, gimana ini? Pahala sedekah saya ada enggak? Seperti itu. Kata Rasul, wajib ajruka. Sudah kau udah niat, walaupun balik ke kamu sudah ada pahala sedekah. Bonus itu Pak. Ngasih tapi balik lagi. Nah, semacam itu. Maka boleh satu ibadah dengan jenis yang sama, asal bukan kewajiban para jamaah, dengan 2 niat. Namanya bab tasrikun niyah.
menggabungkan niat dengan satu ibadah. Syaratnya bukan kewajiban. Semacam itu, ini redaksinya para jamaah. Kalau dua ibadah sama kumpul dari satu jenis yang sama, ya Pak, juga kemudian satu dan keduanya saling melengkapi, boleh digabung, kecuali dua kewajiban, ibadah fardu atau fardu dan sunnah, tapi sunnahnya maksudah bidzatiha. Kalau ghairu maksudah bidzatiha boleh, kayak tahiyatul masjid. Kalau kemis itu maksudah bidzatiha. Apa buktinya ibadah puasa Kamis itu maksudah bidzatiha? Kamis itu kalau tidak niat puasa hari Kamis, niatnya puasa nazar, puasa qada, maka nggak dapat puasa hari Kamis. Kalau tahiyatul masjid, nggak niat tahiyatul masjid pun, asal sebelum duduk sholat, maka sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup ya Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.